Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sito Channel. Oke minasang, kali ini saya akan berbagi sebuah video yang masih berhubungan dengan khotbah dunia pabrik dan pengelasan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa kepada teman-teman semua untuk like, komen, dan subscribe channel saya, karena like dan komen serta subscribe dari teman-teman semua itu bisa berguna bagi youtuber pemula seperti saya. Semoga video yang saya upload kali ini semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Bagi yang tidak bisa melihat layarnya secara langsung, bisa mendengarkan saja khotbah-khotbahnya sambil kerja atau sambil jalan, silahkan sambil dipahami. Langsung saja, tidak usah berlama-lama. Untuk khotbah yang pertama yaitu ada seisang atau produksi. Produksi di dalam pabrik bisa juga ya, seperti produksi misalkan sake atau produksi roti juga bisa ya, itu seisang atau produksi. Kemudian di khotbah yang selanjutnya itu adalah sanggyo ya. Kanjinya itu dari kanji seisang itu kan, kanji yang atas seisang, terus gyo-nya dari sanggyo juga itu kanjinya. Sanggyo itu artinya itu industri ya, industri kayak industri perumahan, bisa juga industri di perkotaan juga bisa. Terus yang ketiga yaitu seizo pakai teng 2 ya. Seizo manufaktur atau pembuatan, bisa juga contohnya kayak pembuatan coklat, pabrik pembuatan coklat gitu kan. Jadi di pabrik itu membuat coklat, itu manufaktur itu gitu ya, seizo. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah seihing ya. Kanjinya juga dilihat, dihafal. Biasanya di dalam pabrik juga menggunakan kanji yang seperti itu ya, kanji pembuatan seihing. Seihing itu adalah produk. Jadi produk dalam sebuah pabrik itu misalkan produk elektronik, produk peralatan rumah tangga, itu adalah seihing ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah kojiju ya. Kojiju itu biasanya ada dalam kojiju itu artinya sedang dalam pembangunan ya. Khotbah ini tuh biasanya ada di kayak jalan-jalan raya, misalkan kita pergi ke suatu tempat, terus nanti melintasi di sebuah jalan yang sedang diperbaiki, biasanya ada pelang yang sengaja ditaruh di situ untuk memberitahukan bahwa ini adalah sedang dalam perbaikan jalan misalnya gitu. Biasanya ada tulisan kanjinya itu kojiju, itu artinya kojiju atau sedang dalam pembangunan. Kemudian yang selanjutnya adalah gijutsu. Ju-nya nggak pakai u ya, gijutsu langsung, atau teknologi atau keahlian. Gijutsu, teknologi. Yang selanjutnya yaitu ada kaihatsu itu pengembangan. Kaihatsu ini biasanya digunakan misalkan kayak misalkan suatu produk ini pengen dibuat lebih praktis lagi, jadi kayak dimodif lagi ya, itu penggunakannya kaihatsu, atau pengembangan atau dimodif juga bisa. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada jido yaitu artinya otomatis. Jido, makanya ada namanya hang jido. Hang itu setengah, jido itu otomatis, makanya setengah otomatis atau semi otomatis. Misalkan kayak dunia pengelasan itu kan hang jido, mesin hang jido itu mesin semi otomatis, jadi mesinnya otomatis yang dilakukan oleh manual gitu. Ada juga jido hang baiki, itu mesin penjualan otomatis, itu juga dari jido ini ya, jido otomatis. Kemudian yang selanjutnya itu adalah rokuong.
Ongnya itu, kanji ongnya itu kanji dari suara ya. Rokuong itu adalah rekam suara. Misalkan kayak di tes CLBT itu kan ada rekaman suara gitu, bisa juga rokuong. Oke, yang selanjutnya ada rokuga. Ganya kanjinya itu masih sama dengan yang rokuong yang tadi ya. Cuma ganya itu dari kayak ega, gameng itu sama. Rokuga atau rekam gambar. Kayak ega kan pasti melihat gambar gitu kan, nonton film pasti melihat gambar gitu. Jadi ini rokuga itu rekam gambar. Selanjutnya ada dengsi atau elektronik. Diingat-ingatkannya adalah dengsi atau elektronik seperti TV dan lain-lain. Kemudian ada insatsu atau percetakan ya, teman-teman sudah tahu lah kalau percetakan ya, kayak fotokopi dan lain-lain sebagainya, itu insatsu. Kemudian yang selanjutnya adalah biniru adalah plastik. Biasanya plastik ini yang plastik berwarna polos ya, yang tembus pandang itu, kayak kalau teman-teman pernah ikut ujian, kalau ada yang ujian di Jepang itu ada kita sebelum masuk ujian itu dikasih plastik itu untuk memasukkan HP kita, memasukkan barang-barang kita ke dalam plastik itu kayak plastik kartu undangan itu biasanya kan yang warna putih itu adalah biniru plastik kayak gitu. Terus selanjutnya adalah arumi atau aluminium. Udah tau lah kalau aluminium itu, kalau teman-teman semua mungkin udah tahu aluminium. Kemudian yang selanjutnya adalah konkurito atau beton yang biasa untuk pembangunan itu, bagi teman-teman yang kerjanya di Gemba atau di dunia bangunan itu biasanya ada itu konkurito atau beton. Kemudian ada selanjutnya raito atau lampu. Itu dari bahasa serapan yang kayak light itu kan cahaya gitu. Itu di sini raito itu adalah lampu. Misalnya kayak lampu senter yang di atas kepala itu, yang biasanya di kepala itu biasanya dia bisa juga menggunakan lampu atau raito. Yang selanjutnya adalah denci atau batu baterai. Misalkan kayak ya batu baterai biasanya itu yang buat raito itu bisa, terus ada baterai yang buat kalau di dunia pabrik itu ada baterai yang digunakan untuk drill atau untuk bor gitu, itu bisa juga denci. Kemudian setelah denci itu masih berhubungan, yang bawahnya itu adalah judeng itu chargernya ya, charger misalnya charger untuk batu baterainya itu biasanya itu judeng, atau untuk yang HP itu bisa juga judeng charger. Yang selanjutnya yaitu ada denggeng itu sumber aliran listrik. Misalkan dalam sebuah pabrik itu pasti ada denggengnya atau sumber listriknya, misalnya kayak di panel listrik yang pusat listrik itu untuk mematikan itu biasanya ada denggengnya. Biasanya orang Jepang itu menggunakan denggeng. Di pabrik-pabrik Jepang itu ada panel-panel listriknya itu biasanya denggeng. Yang selanjutnya adalah konsento atau stop kontak ya. Kalau denggeng itu sumber aliran listrik, kalau konsento itu stop kontaknya, yang apa namanya, buat nyolokin itu loh, yang lubang 2 buat nyolokin itu ya. Stop kontak itu buat ngecas, itu lubang 2 buat ngecas itu konsento ya, stop kontak. Oke, yang setelah konsento yaitu ada kugi itu paku. Bagi teman-teman yang bekerja di dunia Gemba pasti tahulah ini paku ya.
Kugi itu kanjinya seperti itu, namanya kugi atau paku. Oke teman-teman, yang semoga video yang saya berikan ini khotbahnya semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Silahkan dihafal, silahkan dilihat kanjinya, silahkan kalau nggak bisa menghafal silahkan bisa mendengarkan rekaman ini, meskipun hanya rekaman layar biasa, semoga tapi bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, khususnya bagi yang mau berangkat ke Jepang atau bekerja di Jepang atau mau pergi ke Jepang, bisa berguna bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel saya biar saya tambah semangat untuk mengupload khotbahnya ya. Oke, mochirong saya gonna khotbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.